Nasılsınız seyirciler? Bizim programımız hoş geldiniz. Bizimle Ridwan Hoca. O intelijen hocası, yani uzmanı, çok ünlü bir kişi. Bir şey terör ile ilgili. Ya, stop mas. Tum jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Di awal pekan ini semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat, walaupun ini masih di era pandemi. Dan di edisi kali ini sangat istimewa teman-teman, karena saya kedatangan seorang pakar dan seorang ahli dari politik Islam dan Timur Tengah, termasuk kawasan Afghanistan dan sekitarnya. Nanti kita akan ngobrolin panjang. Tapi sebelumnya ini kami sebelumnya sudah memastikan diri dengan swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi mohon izin kita akan melepas masker, akan tetapi kita mengingatkan buat teman-teman beraktivitas di luar, jika Anda tidak atau belum memastikan benar bahwa partner Anda adalah sudah swab dan cek benar-benar, jaraknya juga jangan terlalu lama, maka pastikan Anda pakai masker dan bahkan kalau bisa double masker. Gitu ya Mas Yogi ya? Ya, Kita simpan dulu masker kita biar kelihatan. Oke, teman-teman, yang di sebelah saya ini namanya Dr. Muhammad Saukilah. Beliau seorang akademisi, teman baik, mengajar juga, dan ketua BPET MUI. BPET MUI. BPET itu apa, Mas? Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Oh, MUI Badan Pusat. Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya. Jadi ini walaupun masih muda, energik, beliau tuh masuk ulama. Jadi saya ini auranya aja kerasa ini. Beliau juga ketua program studi ya. Ketua program studi kajian terorisme Sekolah Kajian Strategi Global ya. SKSG Universitas Indonesia. Dan ini makasih banget. Ya, makasih. Mas Sauki udah menyempatkan diri di rumah saya ini. Siap. Dan kita tentu merespon permintaan yang banyak nih dari subscriber tentang dinamika terbaru di Afghanistan. Ya. Nah, tentu juga nanti kita kaitkan dengan dampaknya untuk Indonesia seperti apa, gitu loh Mas. Kalau nggak salah Anda dulu PhD atau doktoralnya di Turki ya? Di Turki, Istanbul. Nah, itu apa? Ngambil apa itu ceritanya? Waktu di Istanbul saya cukup lama ya. Berapa tahun tuh? Di Istanbul sendiri 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Berarti bisa bahasa Turki dong? Sangat, bisa lah. Oh, coba. Disapa netizen, selamat pagi, apa kabar pakai bahasa Turki? Yani, nasılsınız seyirciler? Bizim programımız hoş geldiniz. Bizimle Ridwan Hoca. O intelijen hocası, yani uzmanı, çok ünlü bir kişi. Bir şey terör ile ilgili. Ya, stop mas. Tum jahe nanti kepanjangan. Ya, siap. Wah, ini saya beruntung banget Mas atas waktunya, karena Dr. Sauki ini juga teman-teman, ini beliau ini juga seorang yang expert di bidang kontra terorisme. Kalau nggak salah Anda fellowship juga di bukan fellowship, apa namanya? Resident fellow atau? Fellow di fellow researcher di Nordic Counter Terrorism. Nordic Counter Terrorism. Ya,
Nordic Counter Terrorism Network. Oke, dan sering dulu apalagi sebelum pandemi sering lintas negara ya, Australia. Saya di Singapura, Australia ya. mendapatkan awardee ya, Australian Award gitu, Indonesia Award untuk counter violent extremism. Counter violent extremism. Jadi tidak diragukan lagi narasumber kita adalah orang yang sangat memahami benar ya, very capable dari sisi kafaah akademis dan juga dari sisi jejaring. Oke Mas Oki, ini ada satu pertanyaan dari subscriber. Kira-kira kita sebelum membahas yang paling ditunggu, yakni peta pendukung Taliban di Indonesia. Tapi menurut analisa Anda ini kira-kira setelah kejadian terbaru ya, bom di bandara Kabul, apa yang Anda proyeksikan selama mungkin seminggu, 2 minggu ke depan yang akan terjadi di Afghanistan? Ya, terima kasih Mas Ridwan atas undangannya nih. Kita diskusi bincang santai aja ya. Iya, santai aja. Santai-santai aja. Dan walaupun temanya sangat serius ini. Iya, sangat serius. Jadi kalau kita lihat beberapa hari belakangan memang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana ada serangan dari ISIS gitu ya, Islamic State Khorasan Province gitu ya. Jadi kelompok ISIS di Khorasan melakukan penyerangan terhadap ya sipil itu ya, sekitar kawasan bandara, di ring bandara, dan kemudian mengakibatkan 85 atau lebih orang meninggal dunia dan banyak yang luka-luka. Menurut saya ke depan ya kalau kita lihat riwayatnya Mas Ridwan ya, ISIS melakukan serangan teror itu sebelumnya bulan Maret, tahun lalu di bulan yang sama juga demikian gitu ya. Terus ada eksekusi juga polisian oleh ISIS, Islamic State gitu. Jadi memang sudah lama ya teror sejak Afghanistan ini dipegang oleh rejim yang lama, itu sudah ada teror, dan sekarang di rejim yang kemudian ada proses transisi ini ISIS juga melakukan serangan juga ternyata kepada aparat sipil, dan mungkin ini menjadi sinyal ya bahwasanya bukan hanya sinyal bagi internal Taliban sendiri, akan tetapi sinyal bagi dunia internasional, mereka masih ada gitu, masih aktif bahkan. Nah ini yang menjadi hal yang ke depan kita perlu lihat lebih jauh ya, apakah kemudian ini akan menjadi kerikil dalam proses transisi politik. Saya pikir kemungkinan kecil Taliban ingin atau ISIS Khorasan itu ingin bersama-sama dengan Taliban nantinya. Karena belum apa-apa mereka sudah bilang, oh ini boneka Amerika gitu. Nah, ya. Ini yang kemudian ada kutub yang berbeda gitu, yang saling berhadapan, dan di kutub lain ada kelompok oposisi. Nah, ini juga kita tidak bisa dilupakan. Jadi kelompok oposisi ini masih bisa mau berdialog ya. Ya. Ini maksud Anda yang mantan Wapres yang kumpul di Pansir itu ya? Pansir. Nah, ini Ahmad Mas'ud juga. Ahmad Mas'ud. Ini yang menurut saya dari sisi politik oke lah, kita kemudian berharap kelompok oposisi ini bisa bersama-sama gitu ya, membangun Afghanistan ke depan. Tapi kemudian ISIS dimanapun narasinya sama ya, kelompok teror gitu, yang pasti di awal-awal dia sudah bilang, oh ini bukan bagian dari Amerika, ya mau tidak mau mereka akan face to face dari awal. Nah ini yang menurut saya ganjalan ISISnya ke depan yang jadi duri dalam daging, kalaupun nanti Taliban bisa smooth dalam proses transisi politik yang ada di Afghanistan, ya tetap saja akan menjadi batu kerikil. Oke. Tidak begitu besar potensinya. Nah gini Mas, oke saya potong. Kita itu kadang-kadang, terutama teman-teman yang subscriber saya ini banyak juga yang masih belum begitu bisa membedakan ya antara Taliban itu yang gimana. Kemudian ISIS itu yang gimana? Ya. Kemudian di situ ada juga Al-Qaeda ya. Al-Qaeda itu yang gimana? Jadi singkatnya gimana tuh? Membedakannya gimana? Taliban hanya beroperasi di ini kan. Taliban itu hanya beroperasi di Afghanistan. Oke. Walaupun ada perwakilannya di Doha ya kan, itu kan untuk untuk proses negosiasi politik gitu ya. Nah, ini Taliban gitu, posisi Taliban. Nah, kemudian
ada juga, dan dia hanya sekitar Afghanistan saja. Kalau Ya. Al-Qaeda beroperasinya kan lintas negara. Ya. Nah, ISIS juga kan demikian, punya ini lintas negara ya. Entah itu nanti di Suriah, lalu kemudian di Libya ya, juga kemudian di mana, misalkan di Asia Tenggara gitu. Jadi ISIS ini lintas negara. Al-Qaeda juga demikian. Nah, Taliban hanya satu wilayah dan dia ingin mendirikan keemiran Islam gitu, Imarat Islam. Jadi sama seperti mungkin di Qatar gitu ya, ya membuat satu imarah gitu, keemiran Islam Taliban. Nah, kita nanti mau lihat itu seperti apa. Oke. Nah, yang menarik pasti akan sama seperti konteksnya yang terjadi di perpecahan, dan Al-Qaeda misalkan juga berbeda kan, walaupun di masa yang lalu mereka berkoalisi ya, Al-Qaeda dengan Taliban untuk Uni Soviet. Nah, walaupun juga itu kan di ujungnya aja, karena di tahun itu Taliban sendiri kan nggak mau menyerahkan Osama bin Laden gitu ya. Nah, itu relasinya di situ ya. Oke, Mas. Jadi gini, Mas. Kemarin kan juga ada pemberitaan tentang Haqqani. Ya, Haqqani Network. Haqqani ini sebenarnya itu kan dia ini Al-Qaeda atau Taliban sih? Kita membacanya dia ini kan kalau dari struktur Taliban dia tuh masuk di salah satu deputi, kalau nggak salah deputi keamanan atau apa. Tapi ada juga salah satu analis yang nulis bahwa Haqqani ini sebenarnya Al-Qaeda. Nah, sebenarnya relasi Al-Qaeda, kalau tadi kan Mas Hoki udah jelasin tentang relasi ISIS yang nggak harmonis dengan Taliban. Relasi Al-Qaeda dengan Taliban itu sebenarnya gimana hubungan mereka ini? Ya, ini kan kalau kita tarik kan di era Osama bin Laden ya, mereka menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden. Artinya kan disitulah negosiasinya sebetulnya waktu itu ada semacam keinginan untuk mengadili Osama bin Laden di negara yang netral, tapi kemudian tidak tercapai kesepakatan, lalu kemudian Amerika keburu menyerang Afghanistan dan kemudian menjatuhkan rejim Taliban gitu ya. Memang relasinya waktu itu cukup baik lah. Cukup baik ya. Dan ini yang juga kemudian kita juga paham gitu ya, paham bahwasanya ada kekhawatiran di Indonesia gitu ya, berkaitan dengan situasi yang terjadi di Afghanistan. Kalau kita bilang kita nggak khawatir ya itu nggak ini juga, nggak rasional juga, nggak, maksudnya di satu organisasi yang dulu punya relasi, lalu kemudian ketika ada satu pergolakan di masa yang di organisasi yang dulu mereka juga punya relasi, kok tidak sangat beralasan kalau orang khawatir gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat konfigurasi dengan ISIS ini sama seperti Taliban dengan ISIS, apakah kemudian di sini Indonesia nih, kita masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan banyak pendukung juga ya, Taliban itu ada di banyak media sosial itu begitu sangat luar biasa, gegap gempitanya, euforianya juga luar biasa gitu ya. Nah, di sisi yang lain juga kalau kita lihat juga kemarin pengeboman di ISIS gitu ya, di bandara, dan sebelumnya juga ada beberapa serangan di bulan Maret 2021, lalu kemudian di Januari, di Agustus tahun yang lalu itu beberapa serangan juga terjadi gitu ya. Nah, ini kan kita juga akan mengulang situasi yang terjadi di era yang masa lalu, di mana ISIS dengan Al-Qaeda di awal-awal di Suriah itu bersama-sama, lalu kemudian ISIS dan Jabhatun Nusrah yang merupakan kepanjangan tangan dari Al-Qaeda kemudian pecah, dan kemudian Nusrah mengganti Ahrarus Syam, lalu kemudian mereka konflik antara satu dengan yang lain. Nah, ini bisa juga terjadi misalkan di Indonesia, antara pendukung yang Taliban dengan pendukung yang ISIS juga saling ini ya, saling berkonflik dalam tanda kutip. Walaupun juga konfliknya mungkin saya prediksi nggak sampai terbuka banget. Oke, sebentar. Ini biar subscriber kita juga paham ya. Berarti ada ya pendukung atau sel-sel dalam negeri Indonesia yang mempunyai simpati terhadap gerakan Taliban di Afghanistan. Ya ada, kalau kita lihat di media sosial propagandanya kan kelihatan kalau itu kan mudah sekali kita membacanya. Kenapa sih harus menurut saya berlebihan sekali menyikapinya. Itu ada dinamika di
politik di luar sana gitu, dinamika dalam negeri. Entah mereka mau bikin keemiran, entah mereka nanti mau bikin Republik Islam gitu, atau kemudian dia mau bikin kerajaan sekalipun, itu dinamika internal mereka gitu. Jadi kita nggak punya kepentingan lebih jauh ya. Kepentingan kita juga hanya menjaga relasi. Jadi euforianya bentuknya apa, Mas? Ya broadcast message itu luar biasa. Broadcast message. Jadi kayak apa? Misalnya narasinya narasinya ini penegakan itu negara Islam gitu ya. Kemudian ini merupakan sesuatu yang juga bisa dilakukan di Indonesia. Terus kemudian di YouTube juga, di YouTube tuh banyak sekali yang membanggakan misalkan Taliban gitu ya, membuat itu. Nah ini kan kalau bukan orang yang simpati bikin YouTube seperti Mas Ridwan bikin YouTube, nggak mungkin juga orang tiba-tiba bikin YouTube dengan simpati yang begitu luar biasa. Berarti secara ideologi terkoneksi ya? Ya, secara ideologi terkoneksi, secara kemudian itu nanti yang kita kembali lagi akan semacam terjadi saya nggak tahu nanti akan terjadi seperti apa ya. ISIS menyerang Taliban sudah terjadi. Sudah terjadi. ISIS ya walaupun Talibannya bilang nggak ada tentara kami yang kena gitu ya, tapi kan di bawah kekuasaan dia kan dia tidak bisa menjamin keamanan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi menarik, kelompok pro Taliban di Indonesia dengan kelompok pro ISIS di Indonesia ini seperti apa? Paling saya hanya melihat mungkin ya dalam kadar konflik yang paling kecil mungkin mereka saling ngejek, saling dulu kalau misalkan di masa-masa yang ISIS, lalu, masa-masa awal ISIS, saling mengkafirkan satu sama yang lain. Yang mau ISIS mengkafirkan yang nggak mau ISIS. Iya begitu. Ya memang kita monitor Mas ya. Jadi kita lihat di beberapa grup adalah grup Telegram itu yang mengatakan bahwa bagi yang nggak suka dengan kemenangan Taliban itu bisa divonis munafik. Wah itu sudah ada tuh Mas muncul itu. Jadi kelompok-kelompok ini memang nanti ke depan kayaknya arahnya begitu ya. Nah kalau dari sisi ini Mas, kan kita bicara peta nih kan, peta jejaring Taliban. Kalau dari sisi domisili ataupun regional ya, kan Anda BPET MUI tentu punya tim dan mungkin secara aktif memonitor perkembangan ekstremisme di Indonesia. Kira-kira bisa nggak kita petakan dari pendukung-pendukung, kita tidak bicara sebagai cabang Taliban Indonesia, enggak, tapi ideologinya, memuji, euforia, simpati, punya keinginan yang sama untuk menciptakan hukum Islam secara dalam tanda petik saklek gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu strike low gitu, itu di mana aja Mas sebenarnya? Ya kalau dari pemetaannya kan kalau dari sisi wilayah kita amat sulit ya. Mungkin kantong-kantong di mana 10 provinsi dan zona merah itu kan ada beberapa zona merah. Oh, ada zona merah. Zona itu apa merah itu? Di Indonesia misalnya beberapa ya. Zona merah ini bukan zona merah Covid kan ini? Bukan. Zona merah seperti ya sudah tahu lah beberapa provinsi yang belum ini misalkan di NTB, di Sulawesi Tengah, lalu di Jawa Timur, di Jawa Tengah gitu. Nah, cuma begini perbedaannya ini yang perlu kita lihat lebih jauh ya, Mas Ridwan. Ketika Taliban ini muncul, ini kan kelompok-kelompok ini sebetulnya dulu mereka punya simpati lah. Nah, ketika kelompok ISIS nanti menyikapinya seperti apa? Nah, kelompok yang pro Taliban seperti apa? Karena tipis sekali nih antara pro mereka dan tidak pro mereka gitu. Cuma bedanya yang satu dulu ISIS takfiri gitu ya. Ini Taliban juga mirip, dia mau bikin negara Islam. Nah, ini di mana nih? Tipis sekali sebetulnya ruang gerak pergerakan simpatisan satu dengan yang lain. Belum termonitor ya soal konfigurasi vis-a-vis kelompok ini. Kita hanya bisa memprediksi akan seperti ini. Artinya nanti pun mereka akan berkompetisi sendiri kan? Iya. Karena tentu ada perbedaan nih. Bagaimana ISIS menafsirkan Daulah Islamiyah. Misalnya kan kalau ISIS ini kan satu kepemimpinan Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia kan. Sedangkan bagi seperti Taliban, Al-Qaeda itu kan mereka mengizinkan tuh ada emirat-emirat di masing-masing negara gitu kan. Pada akhirnya nanti mereka akan berkonflik ya. Ya, menurut saya dari sisi itu kan berbeda ya. Yang satu ingin teritorial ya,
walaupun juga sebetulnya sama implementasi syariat Islam. Ya. Ya, yang satu cross border, yang Cross satu ada satu teritori gitu ya. Hmm. Ya, ini yang kemudian menarik untuk kita lihat ke depan seperti apa konfigurasinya orang-orang pendukung ini. Ada juga misalnya kita bisa lihat orang-orang ISIS juga. Saya belum monitor bagaimana kelompok ISIS setelah di Indonesia pasca serangan Taliban ke kelompok Taliban. Kalau dulu kan jelas ya serangannya rejim itu Amerika gitu. Tapi sekarang bagaimana mereka nyikapi. Tapi yang jelas kalau kita melihat masa yang lalu itu terjadi semacam konflik antara dua kelompok ini, yang satu Al-Qaeda berbeda, yang ini juga berbeda. Nah, ini yang menurut hemat saya publik di Indonesia gitu ya, mungkin kalau kita lihat lebih jauh lagi perlu juga tahu bahwasanya situasi yang terjadi di Afghanistan, lalu kemudian dinamika politik dan yang lain-lain itu adalah ya situasi internal dalam negeri. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan isu yang di dalam untuk mengkapitalisasi ideologi negara Islam yang selama ini mereka anut. Kemudian, Afghanistan aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, ini yang kalau kita lihat baca narasinya di media sosial, ngarahnya ke sana gitu. Jadi Afghanistan aja bisa, kenapa masa kita nggak bisa? Gitu? Nah, ini yang ya otoritas kita juga perlu aware terhadap hal-hal yang seperti ini ya. Karena Indonesia sudah final gitu ya dalam konteks bernegara. Nah, Mas Auki, kan Anda lama tinggal di Turki ya, selama 5 tahun ya. Di studi di sana dan tentu bertemu dengan berbagai macam jejaring gerakan Islam yang aktif di Turki. Kita ingin tanya nih, mewakili para subscriber kami, kira-kira peta geopolitik kawasan ini sekitar Afghanistan nanti kira-kira seperti apa? Sikap Pakistan gimana? Sikap Turki sendiri gimana? Kemudian mungkin Arab Saudi ya menyikapi ini. Semua masih wait and see karena Taliban kan masih dalam di PBB sendiri masih kan masuk dalam organisasi teror gitu. Belum dihapus itu? Belum dihapus. Artinya, walaupun sudah menang yang terbaru ini ya? Iya, belum. Artinya ini yang perlu kita lihat ya. Dan saya melihat juga negara-negara sekitar kawasan itu masih wait and see bagaimana, sama seperti Indonesia, wait and see bagaimana menyikapi dinamika internalnya seperti apa nantinya. Menurut hemat saya sih publik internasional masih melihat bagaimana dinamika perkembangan yang terjadi di Afghanistan sendiri. Walaupun tadi misalkan kita dengar berita, kalau Turki sendiri saya melihat dalam konteks wait and see itu Turki sedikit-sedikit ada gerakan gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti berujung pada pengakuan karena Turki juga sebelumnya Taliban dengan Turki sama Erdogan tuh saling ini ya. Ya cywar gitu dalam konteks pernyataan-pernyataan politik. Kita tentu ke depan kita masih melihat sama juga Arab Saudi yang sudah menjalin hubungan kan Rusia gitu ya. Rusia dengan Cina gitu ya, di mana ya dua negara tersebut punya kepentingan secara keamanan, misalkan kelompok ekstremis di perbatasan dekat Uzbekistan, lalu kemudian kita tahu misalkan di Cina itu ada Uighur gitu ya, dan juga itu berbatasan dengan Afghanistan gitu ya. Ini yang juga dinamikanya kalau misalkan dia punya semacam isu keamanan, maka dia perlu bernegosiasi dengan walaupun juga Pakistan masih melihat mau ke depan seperti apa ini perkembangan situasi yang ada. Jadi ini sebenarnya satu kepemimpinan yang sangat dinamis ya, karena bisa berubah setiap saat kan. Nah, Mas sebagai ketua BPET ya, BPET Majelis Ulama Indonesia, kira-kira apa yang Anda bisa himbau ke sobat netizen subscriber kita ini? Netizen subscriber Ridwan Jogja ini, sebaiknya juga pertama melihat dinamika Afghanistan sebagai persoalan internal dalam negeri. Kedua, subscriber ini, penonton semua juga perlu juga melihat bahwasanya Indonesia, jika nanti ada teman-teman yang
campaign soal di sana aja bisa, kenapa kita tidak? Kita melihatnya itu adalah situasi propaganda politik dari kelompok-kelompok tertentu yang perlu mungkin subscriber, penonton semua nih lihat lebih jauh, hati-hati, waspada agar tidak ikut-ikutan dalam narasi-narasi negara Islam gitu ya, yang sebetulnya Indonesia udah selesai. Ya. Indonesia dengan Pancasila, dengan kebinekaan kita itu udah selesai. Afghanistan baru mulai. Kita udah lewat gitu ya. Udah lewat 76 tahun negara Republik. Jadi perdebatan para founding father dulu itu sudah selesai, iya, mereka terwakili. baru mau ngomong. Mereka baru mau ngomong. Itu pun sebetulnya ya saya nggak tahu apakah mereka nanti bisa berbicara satu sama lain gitu ya. Nah ini yang kemudian ya dinamika seperti ISIS juga kan dulu kita juga hadapi ya. Dinamika seperti kelompok oposisi juga DITI juga kita pernah hadapi. Artinya itu sudah selesai semua. Bagi Indonesia pengalaman itu sudah dilalui lah. Sudah dilalui. Dan juga untuk publik juga perlu melihat bahwasanya ini adalah kesempatan ya, mungkin bagi pemerintah ini, kesempatan bagi pemerintah untuk bisa mempromosikan perdamaian. Yang satu lagi mempromosikan bahwasanya kita di Indonesia pernah loh ada satu gerakan bersenjata kelompok insurgensi yang kemudian diajak berdialog dan akhirnya sama-sama mengakui Indonesia itu adalah gerakan Aceh Merdeka. Dan ini contoh best practices yang ada di Indonesia perlulah di-share ke Afghanistan, gimana caranya dalam konstruk negara mereka nanti ke depan mau seperti apa. Sebenarnya peran kita ya, kita sebagai politik bebas aktif ya. Aktif untuk bisa mempromosikan itu. Oke, gitu. Saya kira ini kalau kita diskusikan bisa sampai makan siang sih Mas. Ya, cuma nanti kepanjangan juga buat teman-teman nonton. Aku terima kasih sekali atas waktunya Mas Syauqi, Dr. Syauqi lah. Sekali lagi teman-teman, beliau adalah Ketua Program Studi Kajian Terorisme di Universitas Indonesia dan juga adalah Ketua BPET, Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih waktunya dan semoga teman-teman apa yang kita bicarakan tadi walaupun sangat singkat tetapi bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda terkait dengan dinamika, perkembangan, situasi yang terjadi di Afghanistan. Ini masih di era pandemi, jadi tetap jaga protokol kesehatan teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat dan salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun sudah subscribe, matur nuwun sudah share, dan salam intelijen.